Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adifalur Rahman Rendra dengan NIM 2332942. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membuat video terkait UAS Studi Masyarakat Indonesia. Baik, soal pertama, asal-usul penduduk Indonesia. Bisa dilihat pada gambar di atas terdapat 4 teori utama yang menjelaskan asal-usul penduduk Indonesia, yaitu teori Yunan, teori Nusantara, teori out of Taiwan, dan teori out of Afrika. Nah, teori Yunan menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Yunan di Tiongkok Selatan dan bermigrasi ke Nusantara secara bertahap. Teori Nusantara berpendapat bahwa masyarakat Indonesia berkembang langsung di wilayah Nusantara berdasarkan temuan fosil manusia purba. Teori out of Afrika menjelaskan bahwa penuturan bahasa Austronesia bermigrasi dari Taiwan menuju Filipina, kemudian menyebar ke Indonesia dan wilayah Pasifik. Sementara itu, teori out of Afrika menjelaskan bahwa manusia modern berasal dari Afrika dan kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Asia Tenggara. Nah, di sini menurut saya teori yang paling kuat adalah teori out of Taiwan, karena didukung oleh 3 bukti utama, yaitu yang pertama bukti linguistik, terus bukti arkeologis dan genetik. Ketiga bukti tersebut saling melengkapi sehingga teori ini menjadi yang paling banyak diterima oleh akademisi saat ini. Namun demikian, keberadaan fosil manusia purba di Indonesia menunjukkan bahwa wilayah Nusantara telah dihuni jauh sebelum migrasi Austronesia terjadi. Baik, soal kedua yang menjelaskan tentang keberagaman suku bangsa agar tidak memicu konflik. Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa dengan ratusan kelompok etnis. Keberagaman ini merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga agar tidak menjadi sumber konflik. Beberapa upaya yang dilakukan generasi muda antara lain meningkatkan pendidikan multikultural, memperkuat wawasan kebangsaan, memperbanyak dialog antar budaya, menggunakan media sosial secara bijak, mendukung pemerataan pembangunan dan pendidikan, mendorong penegakan hukum yang adil, serta melestarikan kearifan lokal sebagai sarana penyelesaian konflik. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, keberagaman akan menjadi kekuatan pemersatu bangsa sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Masuk pada soal yang ketiga, mengenai tanggapan saya terhadap profil manusia Indonesia menurut Mokhtar Naim. Pada tahun 1977, Mokhtar Naim mengemukakan beberapa karakter manusia Indonesia. Saya memberikan tanggapan terhadap 3 karakter. Yang pertama yaitu munafik atau hipokrit. Menurut saya, karakter ini masih dapat ditemukan misalnya dalam budaya. Asal bapak senang, namun di era digital, masyarakat lebih berani mengkritik ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan. Lalu yang kedua, feodal. Sikap menghadapi jabatan secara berlebihan memang masih ada. Tetapi, generasi muda saat ini mulai menerapkan hubungan yang lebih terbuka dan egaliter. Dan yang terakhir, berwatak lemah. Saya berpendapat bahwa karakter ini tidak dapat digeneralisasi karena masyarakat Indonesia telah menunjukkan keberanian dalam berbagai peristiwa penting seperti gerakan reformasi, aksi mahasiswa, dan berbagai gerakan sosial. Nah, oleh karena itu, profil yang disampaikan Mokhtar Naim sebaiknya dipahami sebagai gambaran kondisi masyarakat pada masanya, bahkan sebagai karakter yang melekat secara permanen pada seluruh masyarakat Indonesia. Baik, sekian penjelasan UAS yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.